permintaan yang paling baik yang kita minta itu adalah apa yang sang penuntut minta kepadanya. Artinya tunjukkan dulu bila kita ingin dikabulkan doa kita, mau dikabulkan hajat keperluan kita, sekarang kerjakan dulu benar apa yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah, perbaiki itu ibadah dulu. Jangan hanya kebutuhan kita minta, tetapi kebutuhan Allah atau daripada perintah Allah kita jauhkan. Ini kalam yang pada pertemuan yang lalu. Dan kemudian ini kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa kata beliau? Bermula yang terlebih afdal yang dituntut hamba daripada Allah itu agamamu. Maka dalam baik agama itu baik akhirat, dan dalam baik akhirat itu baik dunia, dan dalam baik dunia itu zuhur khasaisul aulia. Nampak keistimewaan. Jadi bila kita ingin baik kita dunia, ya, bila kita ingin yang terbaik, yang terafdal, maka mintalah kepada Allah. Tuntut seorang hamba itu pada Allah. Apa yang dia minta? Pertama, agamamu. Agama yang kita perbaiki, itu yang afdal itu. Perbaiki olehmu akan agamamu. Isi-isinya bukan hanya agama saja, tetapi perintah yang ada di dalam agama. Dinnya itu benar agama, tetapi perintah apa yang disuruh oleh agama kita tidak, maka perbaikilah agama. Bila seorang itu akan baik agama, baik juga pasti akhiratnya. Kalau dia sudah baik akhirat, pasti dunianya ngikut baik. Dunia ngikut baik. Kalau dunia agama tak baik, solat sekali-kali, beramal sekali-kali, kemudian menuntut ilmu tentang akhirat sekali-kali, bagaimana bisa nanti baik agama? Makanya diminta itu adalah kita agama kita perbaiki, agama kita harus kita lurusin, supaya apa? Baiklah akhirat yang kita hadapi. Kalau seorang itu baik dia dunia, ya, baik akhirat, baik dunia. Dan dalam baik dunia, kalau dia dalam baik dunianya, dia akan mendapatkan keistimewaan, yaitu para wali, para pelindung Allah. Dunia perbaiki. Maka Allah nampakkan kepadanya, yaitu kekhususan bagi dirinya. Kekhususan. Dunia itu mengejar dia. Kenapa? Dia sudah perbaiki akhiratnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia perbaiki takwanya itu, Allah beri jalan keluar, dan Allah berikan rezekinya tanpa diduga-duga. Maka agama perbaiki. Kita ingin doa kita, hajat kita dikabulkan, tapi isi agama tidak diperbaiki. Luruskan dulu. Apa yang kita luruskan? Pertama adalah akidah. Akidah yang pertama. Kenapa? Karena rukun Islam. Arkanul Islam. Membuktikan bahwasannya tanpa dengan agama dituliskan di situ, itu sudah kuat. Seolah-olah berkata arkanu dinul Islam. Dinnya dihilangkan menjadi arkanul Islam.
peraturan rukun-rukun yang Islam itu apa? Adalah syahadat. Oh, syahadat bisa gampang. Bukan hanya sekedar bisa menghafal. Kalau cuma sekedar menghafal, orang yang bukan Islam bisa menghafal. Tapi menegakkan tiang-tiang Islam itu, pertama harus akidah yang dikuatkan. Kalau sudah akidah kita dikuatkan, agama kita, maka agama ikut akan jadi kuat. Dunia akan bisa baik. Jadi oleh karena itu perbaiki. Kita berusaha untuk memperbaiki agama kita. Apa saja yang diperintah oleh Allah. Ya, apa saja. Khairu ma tatlubu ma huwa talibu. Apa saja yang diperintah oleh Allah, kerjakan. Tidak mesti menunggu, nantilah. Kalau sudah dapat hidayah. Hidayah sudah dapat, tapi tak mau menjemput. Nanti di ujungnya nanti kita akan katakan nanti. Di terakhir kalamnya. Bukan tak ada. Maka sebaik-baik yang dituntut, yang diminta seorang hamba adalah agama. Itu dia. Nah, kita pelajari agama itu. Agama itu apa? Menurut bahasa, menurut istilah. Isi esensi agama itu apa? Nah, kita raih supaya baik akhirat. Demikian disebutkan oleh Syekh Abu Hasan. Bila ingin perbaik, bila ingin duniamu baik, agama perbaiki. Agama perbaiki. Bukan hanya sekedar agama di KTP saja. Tanya agama apa? Islam. Islam. Apa isi Islam? Disitulah menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kita perbaiki. Ini bagi orang-orang yang betul-betul ingin menjalani jalan akhirat. Allah berikan dia di ujung keistimewaan seperti wali, para wali. Dah. Dan adalah khasaisul aulia itu, dan adalah keistimewaan para aulia itu 4 perkara. Ada 4. Ada 4 perkara. Apa saja itu? Pertama yaitu bersifat ubudiyah dan bersifat rububiyah. Dan nyatalah atasnya barang yang telah ada dan barang yang lagi akan ada. Dan masuk atas Allah Ta'ala, dan masuk atas Allah dalam tiap-tiap hari 70 kali. Dan keluar seperti demikian itu 70 kali. Maka dipakaikan dalam tiap-tiap kali itu pakaian daripada segala anwarul takrib, cahaya yang mendekati. Dan daripada menyebutkan masuk dan keluar itu isyarat kepadanya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sabda Nabi lagi akan tertutup atas hatiku, maka aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali istighfar. Ini amalan keistimewaan para aulia. Maka jikalau engkau berkehendak berhubung dengan segala orang yang ahlul kamal, maka lazimlah atasmu dengan mengesahkan bidayah, memperbaiki permulaan, dan dirikan olehmu ubudiyah, dan membaiki adab pada barang yang telah didirikan akan dikau dalamnya. Dan jangan engkau tinggalkan akan sesuatu daripada segala taat.
dan engkau duka cita atas ketiadaannya. Dan barang siapa menuntut hak Ta'ala dengan dirinya, bagi dirinya, niscaya tiadalah didapatnya. Karena bahwasannya yang terlebih besar ajat hijabmu daripada Allah itu dirimu. Ya, adalah kekhususan para aulia itu 4 perkara. 1, orang yang sudah mendapatkan derajat keistimewaan para aulia. Mengapa dia mendapatkan keistimewaan? Karena dia telah memperbaiki agama. Kalau sudah dia perbaiki agama, baik akhirat. Kalau sudah dia baik akhirat, baik dunia. Kalau dia sudah baik dunia, Allah datangkan kepadanya khosaisul awliya. Nampak itu. Kalau orang yang rajin ibadahnya, akhiratnya baik, itu di dunia tidak nampak itu. Udah jelas itu. Pancaran wajahnya, perilakunya, perangainya, ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat itu dah nampak. Itu dah nampak dia, yaitu khosaisul aulia. Sudah nampak sebagai kekhususan para wali. Dan kekhususan para wali ini terbagi 4. Ada 4. Mengapa dia dapat? Ya, mengapa dia dapat? Siapa orang khosaisul aulia? Mereka itu adalah pertama apa? Bersifat ubudiyah. Makna bersifat ubudiyah apa? Memang waktunya itu digunakan hanya untuk beribadah saja. Sifatnya ubudiyah. Itu para wali. Maksudnya bukan wali. Apakah wali itu harus banyak ilmu? Bukan. Tidak mesti para wali itu banyak ilmu. Apakah para wali itu masih pakai sorban, pakai jubah? Tidak. Orang awam pun bisa jadi wali. Asalkan dia itu melekatkan sifat ibadahnya itu, kehambaannya itu kepada Allah, Allah akan berikan kekhususan kepadanya. Jadi wali. Nah, jadi oleh karena itu sifat ubudiyah dinomorsatukan, maka Allah akan naikkan derajatnya menjadi yaitu khosaisul awliya. Nampak? Ubudiyah. Ubudiyah itu apa saja? Apa saja yang namanya sifat menghambakan diri kepada Allah. Sifat ubudiyah. Orangnya abid. Apa yang dia kerjakan? Ya'budu. Perilaku yang mencakup di dalam ibadah disebut dengan ubudiyah. Ya. Nafasnya ibadah. Jalannya ibadah. Tidurnya ibadah. Setiap langkahnya itu ibadah. Ini tanda orang yang sudah mendapatkan keistimewaan seorang wali. Para wali. Artinya itu wali bukan sakti, itu tidak. Wali itu ada Allah berikan. Contoh. Dalam beribadah yang paling berat itu apa, Pak? Dalam beribadah yang paling berat itu apa? Hah? Apa yang paling berat? Yang paling berat. Hah? Istiqomah. Nah, betul Pak Yadi. Yang paling berat itu adalah istiqomah. Mengapa istiqomah itu berat? Makanya disitulah di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita minta itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maka seorang wali atau yang menampakkan dia walinya itu sebab daripada keistiqomahan. Maka minta satu amalan, apa yang kita amal, yang kita senangi, istiqomahkan itu. Itu aja. Karena dia memiliki 1000 keramat. Berulang-ulang kita minta. Ya.
Yang sulit yang kita capai, yang kita amalkan itu adalah istiqomah. Satu, dan iman. Itu yang kita minta. Iman dan istiqomah. Makanya doa kalau kita minta sesuatu, ya Allah berikan hamba istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Istiqomah itu jalan terus menerus. Continue. Tegak lurus dalam satu tempat tanpa berbelok-belok. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lebar, lurus, tanpa belok-belok. Itu memang. Makanya diulang lagi. Padahal kita di rumah sudah mendapatkan yaitu petunjuk. Tapi minta lagi petunjuk. Kapan itu? Di dalam sholat. Itulah yang kita minta. Nah, orang aulia, dia minta hanya sifat ibadah itu ya Allah. Sesulit apapun sesulitnya, yaitu berikan hamba istiqomah. Ini yang paling berat nih Pak. Paling berat. Orang yang rajin ibadah belum tentu bisa istiqomah. Biar sebentar tapi istiqomah. Maka tuntut kepada Allah itu adalah istiqomah. Minta kepada Allah walaupun itu remeh menurutmu. Walaupun menurut sesuatu yang kita minta, masa ini aja minta kepada Allah gitu. Contoh, sendalnya lepas. Sendalnya lepas, maka sendal itu kan remeh, bisa aja buat. Tidak, minta juga kepada Allah. Seperti riwayat Abu Daud, nggak bisa dia minta kepada Allah sendalnya putus. Seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai sahabatku, apa yang engkau minta? Apa yang engkau minta kepada Allah? Saya minta murafataka bil jannah. Saya minta menjadi temanmu nanti di surga. Itu kan tinggi, tak mungkin. Tak mungkin itu. Tapi apa yang tak mungkin oleh Allah? Kalau Allah mau. Kalau Allah mau, Allah akan menempatkan dirimu dengan Rasulullah, yaitu Jannatul Firdaus. Jadi jangan kita merasakan, nggak mungkin lah. Kita ini orang berdosa. Kita ini orang ini. Kita nggak mungkin, saya nggak mungkin lah. Akhirnya setan membisikkan, betul, kamu benar. Jauhkan aja agama. Kamu benar itu. Dia bisik, dia menengger di sini. Menengger dia di sini kan, supaya putus asa seorang hamba. Tapi kalau seorang hamba itu dia minta yang lebih tinggi, maka dia untuk mencapai ke sana, dia kerjakan perintah Allah. Ini motivasi dia ini. Nah, kalau kamu ingin bersama Rasulullah di Jannatul Firdaus, mana perintah yang kuperintahkan, ada enggak engkau kerjakan? Doamu akan kukabulkan. Engkau minta seperti ini. Nah, istiqomah itulah yang penting. Dan imanmu dijaga. Iman, istiqomah, ini bergandengan. Kalau cuma istiqomah nggak ada iman, susah juga. Ada iman nggak ada istiqomah, susah juga. Dia harus berbarengan, bersatu jalan. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sifat ubudiyah harus ada melekat kepada seorang hamba. Mintalah kepada Allah. Kalau sudah kita minta kepada Allah, maka tunjukkan kita seorang hamba itu. Nah, sifat hamba itu apa? Ubudiyah. Nah, ini dia. Berarti dia harus mempelajari agama. Siapapun orangnya, apapun levelnya, maka dia bila dia seorang hamba, maka sifat hamba itu apa? Ubudiyahnya. Proses amalan yang dia lakukan, maka disebut dengan ubudiyah. Sehari-hari yang dia lakukan ibadah, wirid, sedekah dan sebagainya, itu ibadah tuh. Itu ibadahnya. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Para aulia akan nampak, seorang itu akan nampak kekhususannya bila dia lampakkan ubudiyah. Yang kedua, minta kepada Allah istiqomah. Minta kepada Allah. Walaupun cuma hal remeh. Kalau dapat minta kepada Allah
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca. Minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba menjadi orang yang ahli syukur. A'inni ala dzikrika, zikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan sebaik-baik ibadah. Itu minta kepada Allah. Jangan merasa kita ibadah sudah baik, tidak. Itu minta lagi kepada Allah. Ya Allah, jadikan hamba ya Allah menjadi hamba yang sebaik-baik ibadah. Jadikan hamba menjadi orang yang sebaik-baik ibadah. Minta. Istiqomah, iman, dan ahli ibadah, ahli syukur. Kalau sudah ahli syukur, kita nikmat diberikan oleh Allah, Allah datangkan lagi tuh. Allah datangkan lagi. Ya. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, seorang yang mendapatkan keistimewaan aulia, yaitu bersifat ubudiyah. Rububiyah. Apa makna rububiyah? Ketauhidannya kepada Allah tinggi. Berarti iman ini. Akidahnya kepada Allah tinggi. Jadi para wali itu dia kuat akidahnya itu. Sifat ketergantungannya itu tidak ada kepada yang lain, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi sifat rububiyah Allah itu dia hanya kepada Allah yang dia tuju. Ini para wali. Ini sudah nampak nih. Jadi wali seseorang itu tadi. Kemana-mana Allah. Yang berikan rezeki Allah. Yang mendatangkan musibah Allah. Pokoknya kembalinya itu sang pencipta semua. Yang mengatur akan hamba-hamba yang saat kita jadi seorang hamba. Ada orang jadi seorang hamba, tapi rububiyah tidak. Jadi iman. Iman diutamakan. Akidah dijaga. Walaupun sampai mati di akhir hayat kita akidah yang kita jaga. Ini sifat orang yang para wali. Kemudian nyatalah nampak. Kalau sudah dua ini nampak. Barang yang telah ada dan barang yang lagi akan ada. Para wali itu sesuatu yang ada itu sudah nampak itu baginya. Yang akan ada itu sudah nampak. Ya. Para wali itu ya orang-orang yang sudah rububiyahnya sudah dekat dengan Allah. Belum saja kita melihat itu baginya sudah ada itu jawaban itu. Jawaban itu sudah ada itu. Sesuatu yang dia minta itu sudah ada itu. Kenapa? Karena dia sudah dekat kepada yang mengabulkan doa. Udah mengabulkan doa itu kan Allah. Dia sudah dekat. Berarti dia merasa sesuatu itu ada, telah ada. Dan yang lagi akan datang ada, tahu dia. Nah, maksudnya seorang itu bila diberikan dia sesuatu sifat ubudiyah, sifat rububiyah, maka barang yang akan datang lagi ada. Telah ada, akan ada, mereka akan mendapatkan itu. Baik, yang keempat, masuk atas Allah dalam tiap hari 70 kali dan keluar seperti demikian itu. Amalan orang yang menjadi wali, pelindung, mereka itu apa? Setiap hari mengucapkan kalimat istighfar
Di kalimat ini disebutkan apa? Masuk dalam Allah. Artinya apa? Masuk dia itu eh, atas Allah, bukan masuk atas Allah. Artinya dia di dalam lingkungan dirinya itu dia senantiasa yaitu mengingat Allah. Istighfar 70 kali. Jadi kalau orang yang demikian ini udah dekat kepada Allah, istighfar nggak pernah lepas itu. Keluar pun istighfar juga. Dalam ibadah istighfar, di luar ibadah istighfar. Ini dia ibadah rububiyahnya tuh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Salatnya, ibadahnya. Di luar ibadah, astagfirullah, astagfirullah. Orang yang wali ini, baik dalam ibadah, baik dalam rububiyah, dia senantiasa masuk dalam mengucapkan kalimat istighfar. Ini ciri-ciri yang sudah mendapatkan kekhususan, keistimewaan. Bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Terus, bila 4 perkara ini bagaimana? Apa kata pengarang? Maka dipakaikan dalam tiap-tiap kali itu pakaian daripada segala anwarul takrib namanya. Kalau orang yang 4 ini diberikan oleh Allah kekhususan, maka mereka itu dipakaikanlah dengan pakaian namanya anwarut takrib. Apa itu anwar? Cahaya dekat. Cahaya yang dekat. Cahaya yang hampir. Anwar itu cahaya. Jadi semua apa saja yang dia tuju itu cahaya itu. Anwarut takrib. Segala anwarul takrib, cahaya-cahaya yang dekat itu Allah sudah berikan itu kepada dia. Bila 4 ini yang dia jalankan. Ibadah, rububiyah, kemudian barang yang ada dan barang yang akan ada itu telah nampak. Kemudian yang keempat, apa dia? Masuk dia di dalam kategori beristighfar kepada Allah 1 hari 70 kali. Dan daripada menyebutkan masuk dan keluar itu isyarat. Apa maksud daripada habis baterai. Maksud daripada masuk dan keluar yang tadi itu masuk dia istighfar 70 kali. Keluar dia 70 kali atas Allah. Maksudnya itu apa? Isyarat menunjukkan kepadanya. Ya. Daripada menyebutkan masuk dan keluar itu isyarat kepadanya dengan sabda Nabi. Itu ada isyarat. Apa isyaratnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lagi akan tertutup kata Nabi. Lagi akan tertutup atas hatiku, maka aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali. Itu maksudnya. Dia isyarat keluar dan masuk. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan adalah di dalam hatinya itu tertutup. Bila dia baca istighfar terbuka. Itu kan? Paham ya? Saat ini kita terbuka hati kita. Nanti tiba keluar, enggak tahu lagi, tertutup lagi. Lupa kepada Allah. Maka disitulah saat di dalam ibadah, di luar ibadah, para wali itu mereka selalu masuk. Masuk, keluar, dalam majelis ingat Allah. Di luar majelis ingat Allah. Dalam ibadah ingat Allah. Di luar ibadah ingat Allah. Makanya tidak putus istighfarnya 70 kali. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mendapatkan level khosaisul aulia. Ya, tentu kalau orang yang sudah mendapatkan khosaisul aulia, ilmu untuk supaya istiqomah, itulah makanya para wali. Jadi bagi orang wali ini bukan berarti dia saya katakan tadi adalah mesti ilmu tinggi, tidak. Istiqomah itu penting, maka minta istiqomah. Allah akan berikan sesuatu yang khusus bagi seorang. Dunia akan mengikut dia. Dunia.
Maka jika seorang itu kan, ya Allah, kenapa lah saya rezeki tersendat? Kenapa saya kurang-kurang ini? Agama belum diperbaiki. Nah, kalau sudah agama diperbaiki, akhirat ikut. Dah, perbaiki. Maka jikalau engkau berkehendak berhubung dengan segala orang yang ahlu kamal, bila engkau ingin berkomunikasi, bila kamu ingin berhubung dekat dengan orang ahlul kamal. Siapa ahlul kamal? Mereka-mereka yang sudah mendapatkan level sempurna. Jika kamu ingin, katanya, dekat, berhubung, komunikasi, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli makrifat, maka lazimlah atasmu dengan mengesahkan bidayah. Kalau kamu ingin seperti mereka, berhubungan dengan mereka dan dekat dengan orang ahli kamal, yaitu orang-orang yang makrifatnya tinggi, orang-orang yang soleh, maka yaitu permulaan ibadahmu itu harus baikkan, sahkan, mengesahkan, revisi kembali. Apa yang permulaannya, Pak? Kira-kira apa yang permulaan yang harus direvisi? Apa yang direvisi? Tadi disebutkan apa? Jika kamu ingin berhubungan, komunikasi, dekat di dalam lingkungan orang-orang ahlu kamal itu yang sudah mendapatkan level sempurna yang tinggi. Para wali misalnya itu tadi, mereka itu. Bila kamu dekat saja, ingin dekat saja dengan mereka, maka lazimkan atasmu itu mengesahkan bidayah. Mengesahkan permulaan. Maksudnya apa? Berarti kita harus perbaiki permulaan bidayah. Bidayah itu kan permulaan. Nah, yang permulaan itu apa? Apa tadi? Agama. Kan kita bicara tentang agama tadi kan? Bila kamu ingin yang mendekat dengan kepada mereka, karena orang-orang yang ahlu kamal, orang-orang yang marifat tinggi, mereka sudah apa ya? Sudah memperbaiki agama. Jadi kita bila agama sudah baik, itu kita jangankan untuk mereka. Dekat saja, aduh, Masya Allah. Itu sudah berhubung. Bila kamu ingin connect hatimu dengan mereka, perbaiki agamamu. Kenapa saya tak bisa dekat kepada orang-orang soleh ya? Karena agamamu tak baik. Kenapa saya tak bisa dekat kepada orang ahli ilmu? Karena kamu tidak baik kepada orang ahli ilmu. Kenapa saya tidak bisa dekat dengan kitab ini? Karena kamu tidak baik hubungan dengan kitab. Kalau dekat kita dengan kitab, ilmu di dalam kitab akan kebaik kepada kita. Kalau kita baik hubungan dengan orang ahli ilmu, ahli ilmu itu akan dekat dengan kita. Kalau kamu baik dengan orang ahli kamal, maka kamu baikkan dulu agama, maka level seperti mereka. Ini perbaiki, revisi kembali itu. Nah, itu maksudnya. Mengesahkan bidayah, maka perbaiki daripada agama. Supaya kita mencapai untuk ke sana. Jikalau engkau berkehendak berhubung dengan segala orang yang ahli kamal, ahli kamal, maka lazimlah atasmu dengan mengesahkan bidayah. Permulaan kita ni apa? Agama. Perbaiki agama. Level yang kita pelajarin, kita dalamin, kita perbaikilah. Mulai dari solat dulu. Mulai syahadat kalau dapat. Dari syahadat kita tu perbaiki akidah. Kalau solat itu rukun Islam kedua. Sekarang akidah yang pertama perbaiki. Bagaimana cara perbaiki? Apa kandungan syahadat itu? Apa faedahnya itu? Apa yang membatalkan syahadat itu? Apa syarat syahadat? Perbaikin itu. Maka jika kita perbaiki, maka kita masuk ke dalam kategori yaitu ahlu kamal, dekat. Itu Pak, kita berhubungan saja itu sudah senang. Di Hadramaut Pak, itu banyak orang soleh Pak. Para wali banyak. Di kota Tarim itu lagi. Itu banyak. Pandangan mereka itu pandangan yang ahlu makrifat.
Bila pandangan itu tertuju kepada seorang anak, maka anak itu menjadi soleh. Makanya anak-anak jangan dijauhkan dengan orang soleh. Itu terjadi, Pak. Para wali ini, karena mereka itu banyak orang-orang soleh semuanya, banyak orang yang taat, ahlu kamal itu, hanya nggak ada mengajarkan. Mata mereka ini yang dekat kepada Allah, itu melihat anak saja, itu anak itu jadi soleh. Aduh, itu karena mereka dekat tuh. Mata mereka digunakan lihat Al-Quran. Mata mereka itu melihat kitab para ulama. Bila matanya pandang kepada seseorang dengan penuh dengan mahabbah, itu orang itu jadi soleh. InsyaAllah, Pak. Kalau datang kemari ada orang yang aulia, yang tinggi marifatnya, jangankan kita untuk salam, diminta, dipandang aja kita, itu udah senang. Apalagi dekat dengan para ahli makrifat yang sudah tinggi. Itu di Kota Tarim, di Hadramaut termasuk juga itu. Mereka-mereka itu. Jadi jangan dijauhkan anak dengan orang yang soleh itu. Jangan, rugi. Dijauhkan anak, kita jauhkan diri daripada orang ahli soleh. Jauhkan diri. Kalau kita menjadi orang ahli ilmu, jangan jauh-jauh dengan orang ahli ilmu. Dipandangnya saja kita dapat ilmu. Pandangnya, karena matanya lihat kitab terus saja. Maksiat ini jauh. Maka bila matanya ini digunakan di tempat sujud, nah kita menjauh, nggak dapat soleh. Maka disitulah kita ingin mendapatkan cintanya orang yang mencinta kepada Allah. Kalau kita mencinta Allah, jauh, sulit kita. Kenapa? Hatimu terhijab, dirimu terhijab. Hijab kan disebutkan di sini. Barang siapa menuntut hak Allah dengan dirinya, kalau dia tuntut minta kepada Allah, tapi karena dirinya, gitu, karena dirinya, maka yaitu bagi dirinya niscaya tidaklah didapatnya. Dia minta kepada Allah, tapi dirinya maka tak dapat. Tak dapat. Kenapa? Karena bahwasannya besar ijabmu daripada Allah dengan dirimu. Tapi kalau kita minta kepada Allah melalui orang-orang soleh, maka di situ kita cinta kepada Allah. Paham tak? Yang kita cinta kepada orang yang cinta Rasulullah. Yang kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Memandangnya saja. Kita pandang dapat pahala. Apalagi mereka memandang. Makanya minta kepada mereka pandang dengan kasih sayang. Maka beruntunglah orang bila dipandang orang yang ahlu kamal, hanya memandang begini, melihat sini. Itu anak jadi orang soleh, Pak. Masya Allah. Saya merinding baca kisah itu. Nyata. Ya, berdekatan dengan orang-orang soleh. Ada orang soleh memandang, tapi dia pandangnya biasa, melihat keperluan. Yang kita minta itu apa? Pandangan mahabbah. Orang-orang soleh, maka itu akan anak itu menjadi soleh. Pandangan orang ahli ilmu, maka orang itu akan menjadi orang ahli ilmu. Paham, Pak? Kira-kira, Pak? Jelas nih ya? Nah, jadi kalau ingin menjadi orang soleh, dekatkan dengan orang soleh. Ya, jangan pula, Pak Ustaz, tengok saya Pak Ustaz. Tengok saya Pak Kiai, orang-orang soleh. Bukan. Beruntung kita dipandang, gitu maksudnya. Karena apa? Mereka memandang karena pandangan mereka ini dijaga. Jadi saat kita dipandang, itu udah rezeki itu. Rezeki itu, Pak. Rezeki. Makanya kalau ada majelis-majelis orang-orang yang soleh, orang-orang yang dunia nggak ada lagi itu sangat beruntung. Bila ingin level, Bapak mau jadi orang abid, dekatkan orang abid. Menjadi orang ahli ilmu, dekatkan orang ahli ilmu. Maka kita akan terima. Maka disitulah nanti akan dapat. Makanya orang makan sesuap dengan ahli ilmu sama seperti pahalanya orang ahli ibadah. Hanya luqmah saja, satu suap saja dekat dengan mereka akan mendapatkan. Apalagi tapi dengan kasih sayang. Pandangannya pandangan kasih sayang, itu maksudnya. Bukan memandang semua. Dipandang semua nanti enggak. Dipandang semua jadi soleh enggak. Mereka memandang adalah dengan kasih sayang. Sehingga dekatlah orang itu dengan Allah. Ahlu kamal.
Baik, itu dia Pak ya. Maksudnya ya. Jadi bila ingin dekat dengan ahlul kamal, perbaiki olehmu bidayah. Bidayah itu apa? Permulaan seorang itu untuk dekat Allah, agama. Perbaiki. Minta kepada Allah yang amalan yang terbaik, ya Allah, baguskanlah agamaku. Perbaiki. Mulai belajar dari nol, tidak apa-apa. Ya, mulai belajar dari nol. Jangan hanya isi bensin aja mulai dari nol ya. Nah, nanti di situ dari nol. Tapi ketika belajar agama, tidak apa-apa dari ikra, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita itu mulai daripada rukun iman pertama dulu, tidak apa-apa. Tak masalah kita belajar itu apa syahadat dulu, asyahadat. Loh, kami kan sudah Islam, mensyahadatkan orang yang sudah syahadat itu lebih bagus. Mengistighfarkan orang yang sudah istighfar itu lebih baik. Makanya kita ini apa? Memalingkan diri daripada Allah itu di hakikat ilmu hikam, ilmu tasawuf berarti kita menduakan Allah. Maka disyahadatkan balik kan? Itu disyahadatkan balik. Itu pandangan orang mereka al-kamal. Pandangan orang awam enggak peduli. Yang penting dia sudah syahadat. Yaitu syahadatnya di dalam janin. Nah, di dalam perut ibunya. Dia sudah Islam keturunan. Tidak. Bagi mereka tidak setiap saat mereka itu bersyahadat. Al-kamal. Baik Bapak sekalian. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yaitu perbaiki bidayah. Nah, kalau sudah perbaiki ibadah, kalau sudah perbaiki agama, bidayah, sudah perbaiki, dekat dengan ingin dekat mereka, perbaiki daripada agama atau bidayah, dan dirikan olehmu ubudiyah. Ada? Bisa dipaham ya, tanpa saya tulis ya. Kalau saya tulis makan waktu lagi. Kalau sudah demikian, maka perbaiki daripada ubudiyah. Apa ubudiyah itu? Ibadah apa saja yang menyangkut seorang itu adalah hamba. Ibadah apa saja yang menyangkut di hamba, perbaiki. Bagaimana cara solat yang benar, bagaimana cara niat yang benar, solat zahir, solat batin, infak, sedekah zahir, sedekah batin. Apa saja perbaiki, maka itu sudah lengkap sirus salikin. Bila ingin memperbaiki ibadah, perbaiki oleh mau ibadah dan yaitu daripada dengan membaiki adab pada barang yang telah didirikan akan dikau di dalamnya. Salat, wudu saja, wudu itu ibadah. Dah. Wudu bidayah itu agama. Kemudian wudu itu ibadah. Dalam wudu itu ibadah, perbaiki ibadah itu dengan adab yang telah engkau tetapkan, yang telah engkau jalankan. Coba dalam berwudu itu ibadah, coba perbaiki. Apa sih adab-adab wudu? Apa sih sunat-sunat wudu? Adab wudu menghadap kiblat. Perbaiki itu dululah. Fardu wudu kita tahu, sama-sama semua tahu. Tapi sunat wudu, adab wudu bagaimana? Nah, itulah kita berusaha untuk memperbaiki dari bidayah agama dan daripada ubudiyah. Apa saja adab-adab wudu? Adab wudu begini. Dia harus dengan berpakaian. Kalau tak pakaian, berwudu sah, cuma kurang adab, maka makruh. Kemudian wudu dalam apa dia? Zikir dalam hati. Walaupun berwudu tapi dia berzikir. Wudu apalagi? Menghadap kiblat. Walaupun tak menghadap kiblat sah, akan tetapi kurang adab. Dan lain sebagainya, baik itu solatnya, baik waktu ngajinya, baik dalam majelisnya, baik dalam sedekahnya, apa saja, maka itu apa yang sudah telah engkau tetapkan, dirikan akan engkau di dalamnya, maka tetapkan. Ini bila seorang itu ingin menjadi dekat berhubungan dengan ahlul kamal. Dah. Kalau demikian, jangan engkau tinggalkan akan segala sesuatu, jangan engkau tinggalkan akan sesuatu daripada segala taat, dan engkau duka cita atas ketiadaannya. Paham ni kira-kira Pak? Paham ni?
Kalau sudah demikian, apa dia? Dan jangan engkau tinggalkan akan sesuatu, dan jangan engkau tinggalkan sesuatu akan segala yang, apa saja yang bersifat taat, jangan ditinggalkan. Ya, jangan pernah ditinggalkan taat, berbuatlah terus. Berbuatlah saja taat. Makna taat itu apa? Makna taat itu apa? Sesuatu kemampuan ya seseorang itu untuk dapat beribadah. Itu taat. Taat, bagaimana seorang itu bisa taat? Kekuatan Allah lah yang dapat dia melakukan. Nah, taat ini jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah. Dan kemudian engkau duka cita atas ketiadaannya. Maksudnya ketiadaan apa nih? Ketiadaan apa? Hah? Toh? Dia itu dia apa? Misal solat subuh. Ya, ini solat aja. Enggak ada sedikit pun rasa sedihnya. Nah, itu. Rasa sedihnya, ya Allah, tak dapatlah saya ini solat subuh. Ya Allah, tak dapatlah hari ini saya beristighfar. Ya Allah, tak dapatlah saya hari ini. Duka cita atas ketiadaan. Duka cita. Mereka-mereka yang ahlu kamal, mereka-mereka yang sudah ada di dekat hatinya, mereka ini senantiasa, yaitu sedih bila tidak dapat berbuat taat. Sedih. Kalau kita, bisa nanti dikodok aja lah, enggak apa-apa. Bentar-bentar dikodok, bentar-bentar dikodok. Bagi mereka tidak. Merasa sedih, Pak. Sedih tak dapat wirid. Sedih tak dapat berzikir. Sedih tak dapat bisa membantu orang susah. Itu sedih. Ini tanda orang sudah mendapatkan manisnya ketaatan itu. Sudah dapat. Nah, InsyaAllah. Jadi, itulah Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita dalam hidup kita ini berbuat dan berbuat ketaatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dengan orang ahlu soleh, dekatkan dengan orang ahlu kamal, dekatkan dengan ahlu ilmi. Ya, supaya kita dicintai oleh mereka. Kalau sudah ada satu titik saja cinta terhadap kita, maka disitulah yaitu nur mereka itu akan terpecik kepada kita. Bila seorang itu ahli ibadah, dekatkan dengan orang ahli ibadah. Bila dia dengan ingin dekat kepada Allah, yang tingkatkan ini, perbaiki dulu agama, perbaiki dulu ibadah dengan serta adab-adab semuanya. Adab apa sajalah. Ya, termasuk masuk masjid, adab. Termasuk duduk di masjid, adab. Ini dia. Berarti dia sudah mendapatkan level yaitu ibadah berhubungan dengan orang ahlu kamal. InsyaAllah dari kalam yang singkat ini saya ambil kesimpulan, mintalah kepada Allah apa saja yang menurut kita enggak pantas menurut kita, tetapi Allah mengkabulkan doa kita yang menurut kita itu remeh, Allah kabulkan. Yang tinggi Allah kabulkan. Yang menurut kita sepele, enggak, masa tingkat ini saja harus minta kepada Allah. Misal hilang sesuatu, ya, sendal kita hilang, apalagi di masjid, apalagi sesuatu, itu hanya bergantung kepada Allah. Ya Allah, hamba orangnya lupa, ya Allah, hamba orangnya maksiat, ya Allah. Tadi cari-cari sendal enggak dapat. Jadi itu pun mintanya kepada Allah. Apalagi yang besar, mintalah kepada Allah. Kalau dapat bersama dengan Rasul, bersama dengan para anbiya, bersama dengan syuhada, bersama dengan para siddiqin dan orang-orang saleh, minta kepada Allah. Walaupun kita berlumur maksiat, tapi doa kepada Allah, janganlah putus asa. Yang penting adalah agama diperbaiki, pelajarkan daripada lingkup agama. Apa isi dalam agama itu? Apa esensi agama? Bila sudah berbaik, maka ibadahlah dengan serta adab-adab. Solat, apa adabnya? Berdiri, tegak, lurus, itu rukun. Adabnya bagaimana? Dalam solat berjamaah, kita cari pahala berjamaah, tapi memiliki adab. Apa? Adab seorang makmum, apa? Jangan mendahului imam. Itu adab. Bagaimana dia bisa untuk ibadahnya benar, sementara dalam ibadah, solatnya saja, berjamaahnya saja,
dia tidak memiliki ada. InsyaAllah kita berusaha untuk mengamalkan, yaitu cintailah orang-orang yang soleh dan minta kepada Allah supaya mereka yaitu mencintai kita. Setitik saja mereka cinta, kita akan mendapatkan yaitu menjadi orang-orang soleh dan orang-orang ahli ilmu. InsyaAllah ini saja yang kita kaji pada lanjutan pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.